Masih ingatkah kamu dengan kasus ini? Yang terbukti menyebarkan video editan di media sosial? Atau kasus ini? Yang secara terang-terangan melakukan rasisme di media digital? Sungguh sangat disayangkan, bukan? Kebebasan dalam berdemokrasi digital masih dimanfaatkan dengan sembrono oleh masyarakat kita yang bahkan secara aktif juga terlibat dalam politik Indonesia. Bahkan netizen Indonesia dikategorikan sebagai pengguna internet paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Pada titik inilah perlu adanya kesadaran bahwa etika dalam berdemokrasi digital sangat penting untuk dipahami dan diterapkan. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno ethos yang berarti akhlak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam arti jamaknya, ethos diartikan sebagai adat kebiasaan. Sehingga etika menjadi prinsip normatif dalam mengatur tindakan manusia dengan memberi adanya batasan mengenai apa yang pantas dilakukan dan apa yang tidak. Sedangkan kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos yang secara harfiah diartikan sebagai kekuatan rakyat. Secara sederhana, demokrasi dipahami sebagai kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat telah menjadi landasan dalam demokrasi modern, yang mewujudkan adanya demokrasi ideal bagi rakyat. Namun sayangnya, landasan demokrasi modern ini kerap kali membawa pengaruh negatif karena masih banyak masyarakat kita yang memanfaatkan teknologi modern secara tidak bertanggung jawab, di mana berita hoaks tersebar di mana-mana dan argumentasi yang merugikan orang lain bertebaran di media sosial. Pada titik inilah etika demokrasi diperlukan untuk merestrukturisasi demokrasi modern yang telah kacau. Secara sederhana, etika demokrasi dapat terwujud melalui pengamalan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena esensi dari sila keempat Pancasila menyatakan bahwa demokrasi harus dilandasi oleh kebijaksanaan yang bersumber pada asas moral kemanusiaan dan ketuhanan serta keharmonisan. Begitu pula dengan pendidikan kewarganegaraan yang secara terminologis berorientasi pada demokrasi politik yang melatih para terdidik untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dengan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Lalu bagaimana sih cara praktis dalam mewujudkan etika demokrasi yang berdasar pada Pancasila? Tenang, mudah banget kok. Kamu tinggal menerapkan SBB, sopan, bijak, dan bertanggung jawab. Sopan ketika menyampaikan argumentasi, gunakan kosakata yang baik dan hindari kata kasar, provokatif, maupun sara. Bijak, sebelum memperoleh sebuah informasi, cari tahu terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut. Manfaatkan literasi digital agar kamu tidak menyampaikan informasi yang keliru kepada lingkunganmu. Bertanggung jawab, teknologi digital telah memberikan kita kebebasan berpendapat yang sangat ideal, sehingga kita harus memanfaatkan kebebasan secara bertanggung jawab dengan memahami dan mengidentifikasi segala konsekuensi yang dapat terjadi. Dengan demikian, mari kita manfaatkan teknologi digital dengan baik dan beretika. Wujudkan masyarakat Indonesia yang bebas, sopan, dan bertanggung jawab. Ayo beretika!